Nah, selamat siang. Jadi siang ini kita akan melakukan perdebatan dari klaim yang sudah diposting di G-Class. Ini klaim kita untuk perdebatan siang hari ini. Perpaduan budaya dan tradisi pra-Islam di Jazirah Arab membuat kita mempertanyakan keabsahan Islam sebagai sebuah agama yang murni, yang terlepas dari sebuah keuntungan sosial politik ekonomi bagi pendirinya. Nah, saya kasih kesempatan dulu untuk grup 3, Pak Teddy dan teman-teman untuk menjelaskan klaimnya kita ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ihan. Mungkin bisa mulai dari saya ya, karena itu klaim saya yang buat gitu. Sebenarnya klaim itu berangkat dari kegelisahan ketika membaca buku yang menjadi bahan teksting kita gitu kan. Dan dari buku tersebut gitu, kita bisa melihat bahwa eh, ada berbagai macam budaya dan tradisi yang sudah terjadi di zaman pra-Islam terutama di sekitaran Ka'bah gitu yang dimana kita melihat bahwa ada data di dalam Ka'bah sendiri ada sekitar 360 berhala yang sebenarnya sudah dipakai di pemujaan pagan saat itu gitu. Jadi kita bisa melihat gitu bahwa Islam itu adalah salah satu upaya untuk mengkooptasi gitu atau untuk menyerap dan merebranding praktik-praktik inti dari budaya pagan atau masa jahiliyah di Jazirah Arab gitu. Jadi kalau kita bisa melihat dan kita mengkaji secara kritis bahwa Islam itu adalah sebagai bentuk perubahan secara radikal dari budaya pagan yang sudah ada gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat kenapa klaimnya itu ada keuntungan sosial, politik, dan ekonomi, kita bisa melihat bahwa ada data sebagaimana kita bisa lihat bahwa Muhammad sebagai pendiri agama Islam itu menggunakan eh, penyebaran Islam ini sebagai salah satu pendukung dari motivasi sosial politiknya. Karena kita bisa melihat bahwa pada mulanya Muhammad itu adalah seorang yatim dan kemudian dia mulai menyiarkan agamanya, tetapi baru bisa terrealisasikan ketika dia menikah dengan Siti Khadijah gitu. Sehingga kita bisa melihat ada pertumbuhan yang begitu pesat ketika Muhammad menyebarkan agamanya dari Mekah hingga sampai ke Madinah. Dan dia menggunakan banyak sekali metode atau tindakan yang seakan-akan membawa keuntungan ekonomi gitu untuk dirinya sendiri gitu dari sisi bisnisnya. Jadi seperti membuat tradisi mengelilingi Ka'bah itu, tradisi ziarah dan segala macamnya itu dijadikan keuntungan sosial politik dan ekonomi, termasuk dengan bagaimana caranya beliau eh, mengeradikasi berbagai macam tradisi yang ada di situ dan dijadikan satu ummah sebagai penyatuan dalam tanda kutip sehingga mendukung gerakan yang dilakukan oleh eh, Muhammad tersebut gitu dan itu tercermin dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an sendiri dan sekiranya itu adalah dasar klaim saya tentang perpaduan budaya dan tradisi pra-Islam di Jazirah Arab itu membuat kita mempertanyakan apakah ini satu agama yang murni berdasarkan landasan agama dan spiritual atau memang ini sebagai pergerakan yang dimotivasi oleh pencarian keuntungan sosial politik dan ekonomi bagi Muhammad. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Teddy. Jadi klaimnya tampaknya eh, dalam perkembangan Islam ada upaya mengkooptasi dan rebranding budaya pagan yang politeistik yang sudah ada. Terbukti ada pertumbuhan komunitas Muhammad dan ada keuntungan sosial politik ekonomi yang muncul dari praktek-praktek ziarah agamanya ya. Jadi ada hal-hal itu yang diklaim dan bisa menghasilkan pertanyaan ya terhadap agamanya apakah muncul karena memang motivasi keuntungan atau em, murni soal keagamaan. Demikian dari kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Apakah setuju atau tidak?
Ya, saya dari kelompok tiga ya. Kelompok satu maksudnya, ya menarik ya karena kelompok sebelah, eh, kelompok dua, Kelompok dua Bu Destri ya, silakan ya Bu. maksudnya kelompok dua. Astagfirullah, astaga. Oke, menarik ya kelompok pro berbicara mengenai kemurnian agama dan juga tentang pengaruh-pengaruh budaya gitu ya. Seolah agama yang benar itu sepertinya harus lahir dalam ruang hampa sejarah dan budaya gitu. Padahal sebenarnya tidak ada satupun agama besar di dunia ini yang steril dari konteks sosial dan budaya di mana tempat agama itu muncul. Bahkan termasuk juga kekristenan gitu, juga dipengaruhi oleh budaya-budaya setempat. Jadi kalau perpaduan budaya dan tradisi itu menjadi alasan untuk mempertanyakan keabsahan, maka semua agama tanpa terkecuali gitu ya bakal gugur di bawah kriteria itu sendiri gitu. eh karena sebenarnya apa sih sebenarnya arti dari murni? Apakah itu berarti tanpa konteks budaya? Kalau begitu tidak ada dong agama yang murni gitu. Kalau misalnya eh, seperti itu murni dari apa? Murni dari budaya budaya dari asal agama itu muncul gitu ya, termasuk juga kekristenan, karena kita juga tahu bahwa kalau kekristenan pun dipengaruhi oleh budaya pada zaman itu. Contohnya kayak contoh paling dekat ketika kita menafsirkan Alkitab, kita pasti melihat konteks budaya pada zaman itu supaya kita bisa membawanya ke zaman sekarang gitu. Lalu yang kedua itu kalimat yang mengatakan akan membawa keuntungan sosial, politik, ekonomi itu juga sebenarnya apa ya? Kalau kita pikir-pikir lagi cukup membawa masalah baru karena kalau kita misalnya pakai kriteria itu, maka hampir semua pendiri agama itu bisa dituduh mencari keuntungan gitu. Nah, mulai dari para imam Israel sampai pada rasul di gereja mula-mula. Tapi kenyataannya sejarah itu menunjukkan bahwa banyak dari mereka justru kehilangan segalanya. Jadi argumen seperti ini hanya sah jika misalnya didukung dengan data-data yang konkret, bukan dari asumsi bukan dari asumsi general bahwa keberhasilan sosial otomatis berarti motif pragmatis kayak gitu. Jadi pertanyaannya bukan bukan apakah agama Islam itu murni atau terpengaruh budaya, tapi apakah pesan teologisnya tetap konsisten dengan klaim wahyunya. Kalau kelompok tiga itu memakai kriteria budaya sebagai dasar invalidasi, maka secara logis gitu mereka harus mengatakan bahwa agama manapun yang menggunakan unsur budaya sudah tidak valid gitu, termasuk iman mereka sendiri. Nah, saya rasa juga mereka tidak siap untuk hal tersebut. Jadi, kalau perpaduan budaya menjadi alasan untuk menolak keabsahan agama, maka yang mereka tolak bukan Islam, tetapi realitas dari manusia itu sendiri. Karena setiap ekspresi iman yang lahir dari ruang sosial, tempat manusia, tempat di mana manusia itu hidup, yang murni tanpa konteks itu bukan agama rasanya, tetapi itu cuman seperti mitos yang entah lahir dari mana. Itu dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok dua, Bu Destri. Sanggahannya adalah agama manapun tidak ada yang lahir tanpa konteks sosial budaya. Jadi kalau keberadaan sosial budayanya dibantah, maka semua agama jadi tidak murni dan hampir semua pendiri agama bisa dituduh mencari keuntungan. Tapi kan bukan karena ada konteks sosial budaya, maka terus terbukti bahwa mencari keuntungan karena harusnya tidak muncul dari asumsi general pragmatisme seperti itu, harus ada pembuktian yang lain. Karena kalau tidak berarti menolak realitas kemanusiaan itu sendiri. Begitu kata Bu Destri. Silakan grup 3. Apakah menyerah terhadap argumen grup 2? Grup 3? Ya, yang menyebut Bu Mei ya. Silakan Bu.
Eh, Kalau kita coba rekap ulang ya, kami sedang tidak mengatakan bahwa agama yang dipengaruhi budaya otomatis bersifat palsu ya, tapi bahwa Islam secara historis, secara sejarahnya tampak dibentuk oleh kepentingan sosial, politik, ekonomi yang begitu kuat hingga kemurnian wahyu perlu kita pertanyakan. Jadi kami tidak menolak bahwa semua agama lahir dalam konteks budaya. Tetapi yang kelompok kami sedang persoalkan adalah sejauh mana budaya, Ya, katanya suaranya sejauh kurang. mana, bisa kedengaran nggak? Saya kedengeran sih, tapi kalau lebih dekat ke mic mungkin lebih lebih keras. Oke. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kami tidak menolak bahwa semua agama lahir dalam konteks budaya, tetapi yang kami persoalkan adalah sejauh mana budaya dan kepentingan sosial politik mengonstruksi agama itu, bukan hanya sekedar mewarnainya. Dalam kasus Islam ini, bukti sejarah atau historisnya menunjukkan bahwa unsur sosial, ekonomi, dan politik bukan hanya sekedar latar belakang saja, tapi turut menjadi motor pembentuk dari arah teologinya. Kalau kalau semua kalau semua agama tidak apa ya otomatis tidak murni karena punya konteks budaya, berarti kita tidak ada gunanya dong berbicara tentang wahyu. Wahyu itu bahkan ya maksud saya berarti kita tidak ada gunanya berbicara tentang wahyu itu sendiri. Tetapi faktanya setiap agama yang besar mengklaim ada dimensi ilahi yang menembus konteksnya, yang yang akhirnya kami mempertanyakan apakah dimensi itu betul-betul terlihat dalam sejarah awal Islam atau justru tertutup oleh kepentingan sosial dan kekuasaan. Itu Oke, aja sih. terima kasih Bu Mei. Jadi dari grup 3 tidak menolak konteks budaya katanya, cuma eh, sejauh mana katanya budaya dan politik itu mempengaruhi keagamaannya, bukankah harusnya ada apa realitas ilahi yang menembus semua konteks politik budaya pada agama tersebut yang mungkin dari grup 3 diklaim itu tidak terasa ya, melainkan konteks politik budayanya yang lebih kuat terasa. Grup 2 silakan sanggahannya. Saya akan menjawab kalau gitu ya dari kelompok dua. Jadi memang kalau kita bilang tadi menurut kelompok tiga kan tuduhan bahwa hal ini pasti ada kepentingan ya. Tapi kalau kita melihat dari justru kelahiran Islam yang tadi sudah disebutkan oleh rekan Destri bahwa itu semua berhubungan dengan sosial dan budaya. Nah, justru kalau kita bilang tadi untuk tanggapan yang barusan ini, Islam itu lahir bukan karena keuntungan ekonomi ya, karena kalau kita lihat dari sejarah awal itu justru kerugian lebih besar daripada keuntungan. Karena kan kalau kita lihat pada awal masa dakwah di Mekah itu kan Muhammad dan para pengikutnya itu nggak memperoleh keuntungan materi sama sekali. Bahkan mereka itu mengalami pengucilan sosial dan ekonomi oleh kaum Quraisy. Terus ada pemboikotan perdagangan ya. Kalau kita lihat sejarahnya, lalu kehilangan dukungan keluarga dan posisi sosial, gitu. Jadi kalau memang ngomongin ada keuntungan, terus karena apa ada kekuasaan, justru ini nggak logis gitu. Karena justru ini yang dialami itu lebih dari satu dekade ya tanpa jaminan hasil. Jadi kalau kita lihat itu bukti dari hijrah ya. Kalau misalnya kalau lihat sejarah awalnya itu kan Nabi dan para pengikutnya itu harus meninggalkan harta dan kota kelahiran untuk hijrah ke Madinah. Jadi itu bukan sebuah hal keuntungan gitu ya. Nah, terus eh, justru Islam itu pada waktu itu lahir menentang praktik-praktik ekonomi yang pada waktu itu lazim dan menguntungkan orang-orang pada waktu itu, orang-orang Quraisy yang elit pada waktu itu ya. Jadi yang ditentang adalah riba, suku bunga yang tinggi, eksploitasi budak, terus penimbunan kekayaan dan ketidakadilan gitu. Jadi kalau kita lihat justru Muhammad memperkenalkan ada itu istilah konsep zakat yang sekarang itu masih digunakan, larangan riba ya, dan keadilan sosial ekonomi gitu. Justru ini seharusnya kalau memang klaim tadi bahwa ini dengan kepentingan ekonomi, ini kan berentangan ya malah ya. Kan apa yang dilakukan ini malah mengurangi potensi keuntungan.
dari apa Muhammad yang membuat apa namanya itu menjadi kelahiran Islam ini gitu. Jadi kalau mau kita lihat sumber-sumbernya, sebenarnya justru pada awal kelahiran Islam ini banyak terjadi penenggakan gitu dari yang dulunya kaum jahiliyah ibaratnya kalau istilahnya itu, tapi ini bukan sekedar mencari keuntungan. Oke, makasih Pak Julius. Jadi klaim bahwa Islam lahir dari eh, pencarian keuntungan ekonomi itu dibantah karena justru di Mekah menghadapi tekanan, kehilangan dukungan komunitas ya, malah menentang praktek-praktek yang menguntungkan pihak Quraisy ya yang menjadi penguasa pada saat itu, riba misalnya, dan apa beralih kepada praktek yang lebih generous misalnya zakat yang malah merugikan ya karena mengurangi potensi keuntungan ekonomi. Nah, jadi terbukti tidak benar begitu kata Pak Julius untuk grup 2 ya. Silakan grup 3, apakah setuju dengan bantahan grup 2? Ya, mungkin dari saya, kalau dibilang agama Islam tidak mempunyai motif sosial politik ekonomi, malah mungkin dikatakan grup 2 malah mendatangkan kerugian. Eh, Klaim kami dari grup 3, kenapa kami mengatakan eh, lahirnya atau keabsahan Islam sebagai sebuah agama yang murni itu dikatakan tidak terlepas dari keuntungan sosial politik, banyak hal-hal yang memang mendukung fakta-fakta sejarah. Bagaimana kita lihat sejarah Islam, bagaimana pada awal dari literatur-literatur kita baca bagaimana mereka memulai agamanya dengan peperangan gitu. Mereka ada rampasan. Di situ juga terlihat bagaimana mereka punya motivasi ekonomi saat mereka memperluas agamanya dengan cara peperangan gitu ya. Mereka mencari rampasan-rampasan dari jajahan perangnya itu. Bagaimana juga dari sistem Ka'bah dan haji gitu kan. Di situ juga kan kalau kita lihat dari sampai-sampai sekarang juga mungkin di situ ada praktek-praktek keuntungannya juga dari sisi ekonomi. Jadi memang kalau bisa kami katakan dari grup 3 eh, hal ini tidak terlepas ada motivasi-motivasi sosial, ekonomi, dan politik. Dari segi politik pun kita tahu eh, dengan sistem mereka gitu sebagai agama kan ada posisi-posisinya. Khalifah-khalifah pemimpin itu kan berarti bagaimana politik juga berperan gitu sebagai pemimpin perang. Muhammad em, mendeklarasikan dirinya sebagai nabi gitu. Itu kan untuk memperkuat eh, posisi dia secara politik sebagai pemimpin agama. Bisa dilihat dari seperti itu sih. Oke, makasih Bu Femi. Jadi klaimnya adalah Islam tampaknya jelas menunjukkan berbagai hal soal politik dan ekonomi karena muncul juga di dalam sejarah Islam berbagai peperangan yang notabene juga kalau pemenangnya terbiasa memenangkan rampasan perang. Lalu juga pada akhirnya ada sistem haji dan apa di Ka'bah yang tetap terkait dengan keuntungan ekonomi tertentu yang terjadi juga sampai sekarang. Jadi tidak bisa terlepas Islam dari apa aspek sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Begitu klaimnya dari grup 3. Grup 2 silakan. Ya, coba mencoba ya Pak ya. Kalau misalkan menurut kelompok tiga ini, karena ada pengaruh sosial dan budaya itu tidak murni. Nah, dari kami ingin nanya, definisi kemurnian seperti apa yang bisa membuat agama itu dibilang layak agama yang murni? Apakah memang harus bebas dari politik, ekonomi, atau budaya? Ya, Pak, ada sanggahan lagi, Bu? Atau cuma bentuknya pertanyaan? Ya Pak. Ada kelanjutannya, Bu Email? Udah cukup ya? Atau gimana? Sudah, saya cuma mau menanya konfirmasi.
Oh, oke. Jadi dari grup 2, kalau disebut murni apa bebas dari politik, agama, dan budaya, kalau itu diklaim agama Islam tidak murni begitu. Silakan grup 3. Tinggal Bu Sera nih yang belum main. Mereka cuma tinggal 3 orang. Tinggal Iya, 3 orang. saya mencoba menjawab ya Pak. Yang yang murni nggak bisa lepas ya dari sosial, ekonomi dan politik. Tapi kembali yang di awal tadi yang klaim dari kami itu bagi pendirinya kembali lagi eh, bukan untuk universal gitu, tapi untuk pemimpin atau orang-orang tertentu. Dari awal kita nggak menolak eh, agama Islam ini dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, bahkan semua agama kayaknya ya. Tapi itu tadi profitnya itu untuk siapa gitu. Perputaran uang ini untuk siapa gitu. Apakah memang untuk uh, pengikutnya atau untuk orang-orang tertentu seperti itu. Jadi yang murni itu adalah ya itu ya dari dari umat itu untuk umat itu dan kembali lagi ya untuk siapa yang mereka sembah seperti itu. Itu menurut saya nggak tahu teman-teman yang lain mungkin ada mau nambahin. Boleh saya nambahin. Eh, Tadi ditanyakan tentang bagaimana eh, kemurnian itu seperti apa ya dari grup 3. Kalau kami lihat dari agama kita ngomongin bukan konsep kekristenan aja, tapi kalau kekristenan pun kita katakan bagaimana Yesus meninggalkan keuntungan, meninggalkan kalau kita bilang dia mencontohkan memberikan teladan secara bahwa dia hidup secara dia datang ke dunia kalau kita ngomong konsep kekristenan dia datang dari Tuhan menjadi manusia. Ya, kriteria standar kemurniannya ya. Ya, standar kriteria kemurniannya. Kita lihat contoh-contoh agama lain sih. Bagaimana kekristenan itu juga datang Yesus Yesus datang sebagai eh, memberikan teladan dia hidup susah gitu lahir di kandang domba dan lain sebagainya kita semua tahu. Tetapi kita juga lagi bagaimana konsep dengan kemurnian itu sebagai sebuah ajaran gitu, eh, oh, sebagai seorang pemimpin yang membawa agama itu ke pengikutnya. Kita lihat juga bagaimana Buddha meninggalkan kemewahannya di kerajaan dia bertapa gitu ya, mengasingkan diri dan banyak pengikutnya mengikuti seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana lahirnya agama saudara kita, mereka tidak terlepas bagaimana untuk memperkaya diri gitu loh. Bisa dilihat seperti itu. Bagaimana dia memperkaya. Kalau kita lihat dia eh, mau kalau bisa lihat secara gamblang, walaupun saya tidak katakan juga seperti itu, bagaimana dia bisa eh, menambah mungkin istri-istri, maaf seperti itu ya, atau bagaimana dia mengambil jajahan rampasan perang. Pasti di situ ada eh, tambahan motivasi ekonomi gitu di baliknya. Jadi kemurniannya mungkin secara secara kita katakan kemurnian ini kita ragukan bahwa dia mempunyai motivasi yang murni untuk mendirikan agama dari hanya berdasarkan pewahyuan Allah gitu. Pasti ada kalau kita lihat dari konteks histori dan sejarahnya di situ bahwa terlihat ini bukan hanya murni pewahyuan tapi ada motivasi ekonomi di baliknya kalau lihat dari situ. Jadi tidak kalau kemurnian itu seharusnya memang berdasarkan pewahyuan Allah, memang dia menerima wahyu dari Allah dan dia membawa teladan gitu loh dari bagaimana dia bisa me- menyucikan dirinya di depan umatnya gitu seperti agama-agama yang ada gitu ya Buddha mungkin kalau kita katakan juga pemimpin agama Kristen Yesus dan agama Buddha gitu. Seperti itu sih. Kemurniannya bisa dilihat dari bagaimana seorang pemimpin atau pembawa agama itu memberikan teladan kepada pengikutnya gitu sih. Oke, makasih Bu Sera dan Bu Femi. Jadi yang diklaim adalah memang bukan kemurnian, bukan terlepas dari konteks sosial politik budaya, melainkan
keuntungan itu mengalirnya bagaimana dan secara lebih eksplisit Bu Femi bilang kalau kita bandingkan dengan agama yang lain misalnya Yesus yang lahir dari kalangan bawah atau Buddha yang mengidentifikasi diri dengan kalangan orang miskin begitu ya tampaknya tidak apa termotivasi oleh aspek keuntungan ekonomi sedangkan Islam diklaimnya seperti itu ya. Nah, grup 2 apakah setuju dengan klaim-klaim grup 3? Suara saya terdengar, Pak. Terdengar Pak Eliezer? Saya coba bicara dengan pelan-pelan ya, dan saya coba coba untuk merangkum dari yang pertama. Tadi pertama disebutkan bahwa mengenai budaya seperti itu. Eh, saya pikir baik di dalam Kristen, baik juga di dalam Islam itu kita percaya bahwa Tuhan di atas budaya seperti itu. Salah satu buku teologi yang terkenal tentang Kristus dan budaya adalah dari Richard Niebuhr gitu kan bahwa Rise Above the Culture, gitu, contohnya. Dan kalau kita bawa juga di dalam konteksnya Muslim atau Islam, sebenarnya mereka juga pasti setuju, tapi bukan Kristus seperti itu lebih tepatnya, tapi mereka percaya Allah di atas budaya. Namun di sisi lain, kalau diperhatikan dari konteksnya tadi sudah dijelaskan sebenarnya dari awal bahwa itu adalah Mekah, apakah itu juga Islam, itu berasal dari konteks di mana Mekah itu tempat penyembahan berhala dari paganisme seperti itu. Sedangkan di sisi lain, Islam ini hadir pada abad yang ketujuh. Dan kalau misalnya ditanya apa yang menjadi eh, kepentingan, mungkin mungkin lebih tepatnya adalah kami yang seharusnya nanya. Sebenarnya apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kepentingan dan apa yang menjadi keuntungan mereka seperti itu. Dan yang namanya kepentingan dan keuntungan itu pasti punya dampak sampai sekarang. Kalau misalnya mereka punya kepentingan di dalam masalah uang, apakah itu di dalam dampak politik, apakah itu di dalam dampak sosial, harusnya kepentingan itu ataupun dampak itu harus tetap terlihat sampai sekarang. Nah, masalahnya kalau itu hanya kepentingan Nabi Muhammad, saya pikir itu tidak masuk akal kayak gitu. Dan di sisi lain, eh, kita tidak menemukan bahwa masalahnya begini. Kalau dibilang mengenai kepentingan, saya pikir Yesus juga datang ke dalam dunia dengan kepentingan sendiri. Yesus datang ke dunia ini dalam kepentingannya untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah dan kita adalah ciptaannya seperti itu. Nah, itu adalah kepentingan Yesus. Oleh karena apa? Masalahnya adalah oleh karena kita tidak mengenal Yesus seperti itu. Sama halnya juga seperti dengan Islam gitu. Mereka juga pasti datang dengan kepentingan bahwa kami sudah diberikan sumber ilahi nih, kami sudah diberikan bahwa eh, apa namanya kami sudah diberikan Al-Quran bahwa ini lebih daripada budaya seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau kita memperhatikan baik apakah itu agama, apakah itu apapun itu jenisnya, pasti akan terpengaruh dengan budaya. Tidak mungkin tidak terpengaruh dengan budaya. Masalahnya kita tidak juga boleh berstigma bahwa dengan adanya budaya, dengan adanya politik, atau dengan adanya kepentingan pribadi, maka kita membuat agama itu menjadi tidak murni seperti itu. Oleh karena apa? Oleh karena kita juga di dalam kekristenan, kita juga percaya Yesus datang dengan kepentingan pribadi. Masalahnya kan karena seperti yang saya katakan tadi, oleh karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, itu yang menjadi kepentingan pribadinya. Sama halnya juga seperti Islam, dia datang juga dengan kepentingan pribadi. Oleh karena apa? Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu ilahi, dan dia menjelaskan di dalam konteks perang mereka, mereka pada akhirnya ada namanya agama Muslim seperti itu. Dan sebenarnya setelah saya cek juga dari beberapa sumber, dengan terbentuknya Muslim itu, katanya, dengan terbentuknya Islam, sebenarnya untuk lebih tepatnya adalah untuk membuat peperangan atau meminimalisir dari apa namanya ya penyembahan berhala yang ada di Mekah kayak gitu. Nah, sehingga sebenarnya kepentingan dan kemurnian itu standarnya apa kayak gitu. Saya pikir seperti itu aja sih. Oke, makasih Pak Eliezer. Jadi kembali di dalam klaimnya, kalau grup 2 itu melihat bahwa pasti tidak bisa terlepas dari sosial politik, ekonomi, budaya. Hanya saja memang Islam memaknainya Allah dan wahyunya itu di atas budaya. Dan justru karena telah menerima Quran, maka itulah yang apa disiarkan dan justru untuk mengikis penyembahan berhala yang ada di Jazirah Arab begitu ya. Nah, jadi kedua kelompok udah menyajikan argumennya. Sekarang ada kesempatan untuk kalimat penutup
dan rangkuman singkat. Saya persilakan grup 3. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izinkan saya mewakili grup 3 untuk mungkin closing statement dan sedikit apa namanya memperjelas apa yang kami percayai gitu bahwa penyebaran Islam itu tidak terlepas dari sosial politik dan ekonomi bagi eh, oknum tertentu gitu. Kalau kita nggak mau bilang pendirinya gitu. Nah, sebenarnya untuk closing statement ini saya akan bagi dua dari masalah ekonomi dan Merah. sosial politik gitu. Satu Nah, lagi. untuk yang pertama, seperti yang tadi rekan-rekan dari kelompok 2 sudah bilang bahwa ada penghapusan riba dan sebagaimana macam lainnya, itu adalah salah satu bukti bahwa itu ada pembelokan sistem ekonomi yang telah berada di Jazirah Arab sejak dulu. Nah, datanya dari mana? Oke. Sebenarnya begini. Kalau kita sudah melihat dari sejarah banyak sekali tentang penyerangan dan penyerbuan yang diadopsi oleh praktik awal mula-mula Islam, tetapi dimodifikasi secara sistematis untuk kepentingan Islam. Misalkan seperti ini. Ini pun termasuk ini pun dimasukkan ke dalam Al-Qur'an gitu. Saya ambil dari Quran surat Al-Anfal 8 ayat 41 gitu. Ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya khusus untuk Allah dan Rasul. Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil. Nah, yang pertama itu adalah Allah dan Rasul. Lalu strategi berikutnya adalah di kerabat Rasul. Nah, kalau kita analisis secara kritis, secara ekonomi, ayat ini bisa dilihat sebagai bukti paling jelas antara perpaduan ekonomi dan politik di dalam penyebaran Islam di awal. Sebenarnya ini termasuk menjadi dasar kode pajak dan fiskal yang mereka modifikasi untuk melegitimasi yang dilegitimasi sebagai firman Tuhan gitu. Nah, ini memastikan bahwa penyebaran Islam itu memiliki dana operasional yang stabil untuk membiayai aktivitas militer mereka untuk memberikan insentif langsung untuk ekspansi. Jadi ketika mereka melakukan ekspansi, mereka harus punya keuntungan untuk itu gitu. Nah, ekspansinya untuk apa? Sebagai penyebaran Islam tentu saja. Nah, teman-teman tadi sudah menyinggung tentang zakat. Sebenarnya zakat itu apa sih? Gitu. Kalau kita bisa melihat bentuk awalnya zakat itu adalah pembentukan sistem pajak. Zakat itu untuk internal orang Muslim, sedangkan ada satu lagi namanya jizyah itu untuk orang non Muslim yang ditaklukkan. Nah, itu sebagai salah satu sumber income lagi dan itu adalah bisa dibilang sebagai salah satu instrumen administrasi negara yang canggih gitu supaya agama Islam sendiri bisa membentuk satu kekhalifahan gitu atau kita bisa seringkali dengar dengan istilah negara khilafah gitu. Nah, berikutnya untuk politik dan personal sebenarnya juga ada keuntungan tersendiri gitu. Seperti tertulis di dalam ayat-ayat perang seperti Quran surat At-Taubah 9 ayat 5 yang kita sering yang dikenal juga dengan ayat pedang, ini juga digunakan sebagai pembenaran ilahi untuk ekspansi politik gitu loh. Dan penaklukan terhadap kelompok yang menolak tunduk terhadap tatanan baru yang dibawa oleh Islam. Nah, saya mencoba mengutip satu surat lagi, yaitu surat Al-Ahzab 33 ayat 50. Begini kutipannya. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan demikian juga perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, dan kalau Nabi mau menikahinya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Nah, analisisnya apa? Ayat ini sebenarnya menunjukkan batas antara penyebaran agama yang ilahi dan yang personal. Ini menjadi kabur nih. Jadi ini kan ada kepentingan pribadi di sini. Ini bisa dilihat sebagai penggunaan otoritas ilahi untuk membenarkan keinginan personal dalam hal ini. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa ada keuntungan budaya gitu bagi pendirinya. Nah, dari kedua sudut pandang ini, menurut kami grup 3 bahwa Islam itu bukan sebuah agama murni penyebarannya akibat pewahyuan, tetapi juga ada keuntungan politis di dalamnya, keuntungan sistematis di dalamnya. Nah, makanya kita bisa melihat dari sisi kejeniusan sosial politik dalam tanda kutip bagi pendirinya, ini menggunakan legitimasi ilahi untuk memobilisasi orang-orang di Jazirah Arab untuk menghancurkan tatanan lama yang berupa kesukuan, serta mereka bisa menciptakan sebuah negara bangsa yang baru, atau sistem kekhilafahan atau sistem ummah yang terpadu secara politik yang didanai secara ekonomi oleh rampasan perang dan lain sebagainya.
dengan diri pendirinya, yaitu ya kalau boleh kita sebut sebagai Nabi Muhammad gitu, dengan pemimpin tertinggi. Jadi kalau kita bisa melihat dari semuanya itu, kita bisa melihat ada perubahan sistem ekonomi yang terpusat satu arah ke oknum pendirinya. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Saya tidak komentari ya karena udah closing statement. Saya berikan kesempatan kepada grup 2 untuk closing statement dan kesimpulan. Grup 2 yang mewakili closing statement, kesimpulan. Coach Julius atau saya? Eliezer aja. Apa ya? Eh, Mungkin lebih tepatnya adalah kita percaya wahyu terlebih dahulu baru kepentingan pribadi. Dan yang namanya kalau udah wahyu terlebih dahulu berarti itu sudah menjadi dasarnya dan kepentingan pribadi itu nggak bisa dielakkan seperti itu. Nah, kita nggak tahu apakah kepentingan pribadinya, kalaupun dikatakan kepentingan pribadinya dalam budaya politik dan keuangan, eh, saya pikir itu hal yang paling belakang. Tapi pada dasarnya kenapa mereka bisa mendirikan Islam ataupun kenapa mereka bisa mendirikan agama mereka adalah karena mereka sudah menerima wahyu melalui nabinya, Nabi Muhammad itu ya gitu. Dan eh, kita pikir bahwa di dalam semua agama, apapun itu agamanya, pasti sangat terpengaruh dengan budaya. Tetapi ya sebagai closing statement-nya kita pendek aja bahwa tidak ada agama yang tidak terpengaruh dengan budaya, tidak ada agama yang tidak terpengaruh dengan tradisi dan suku atau apapun itu. Namun dalam hal itu bukan dengan adanya budaya, suku ataupun politik itu membuat agama itu tidak menjadi murni karena konteksnya adalah kita masih di dalam dunia yang profane. Thank you. Terima kasih grup 2 dan grup 3. Dengan demikian kita telah menyelesaikan perdebatan kita. Untuk para audiens yang menyaksikan perdebatan bisa membuat penilaian juga siapa yang lebih meyakinkan. Di dalam penilaian diskusi di kelas kita lakukan offline. Terima kasih.